Jangan marah, ini 8 cara menghadapi pacar yang nggak ada kabar. Komunikasi dalam sebuah hubungan merupakan salah satu landasan yang penting agar hubungan kamu dan pasangan tetap lebih harmonis. Dengan adanya komunikasi, kalian tentu bisa lebih peka dan memahami satu sama lain. Jika komunikasi tidak ada, hubungan kalian akan terasa lebih hambar. Cinta yang dirasakan pun tak akan berarti banyak jika hanya tersimpan di dalam hati saja dan nikmati sendiri. Hanya dengan komunikasi, cinta terasa lebih berarti, bukan hanya untuk kamu, tapi juga pasangan kamu. Tapi sayangnya, tidak semua pasangan sadar betul akan pentingnya arti komunikasi. Ada yang cuek banget soal kabar, bahkan menganggap komunikasi itu nggak penting, bikin ribet, dan akhirnya berujung dengan menghilang seharian tanpa ada kabar. Padahal saling berkabar bisa dikatakan komunikasi utama antara kamu dan pasangan. Nggak melulu harus ngabarin kok, tapi setidaknya jangan sampai benar-benar cuek hingga Anda menghilang tanpa kabar. Kalau kamu tengah sibuk dengan urusan yang memang nggak bisa diganggu, ya selesaikan saja dahulu. Tapi sebaiknya cobalah untuk berkabar terlebih dahulu sebelumnya, agar pasangan kamu itu bisa lebih mengerti dan nggak khawatir dengan hilangnya kamu. Seringnya sih cowok-cowok nih nggak menganggap memberikan kabar itu bikin sulit dan sangat ribet. Nah akhirnya cewek-cewek deh yang nggak tenang, pusing, resah karena si pacar nggak ada kabar. Apalagi kalau menghilang seharian, aduh nggak cuma resah, bahkan bisa bikin kesal yang berujung marah-marah dan moodnya berantakan seharian. Memang marah adalah perasaan yang sangat wajar, apalagi untuk cewek yang hatinya sensitif. Tapi kalau marah-marahnya bukan menyelesaikan masalah, yang ada hubungan kalian jadi renggang. Loh, kalian mau seperti itu? Nah, daripada marah-marah nggak jelas, ada kok cara yang lebih elegan untuk menghadapi kekesalan kamu akibat pacar yang menghilang tanpa kabar. Beginilah caranya. Akan tetapi, sebelum lanjut, jika Anda memiliki masalah asmara, cinta, jodoh, dan rumah tangga, jangan khawatir dan jangan putus asa. Setiap masalah akan ada solusinya. Segeralah Anda konsultasikan masalah Anda kepada saya, Riana, di nomor 081 128888312. Yang pertama, tetap tenang, jangan panik. Menghilangnya si dia tanpa ada kabar bukan berarti kamu harus resah, uring-uringan sepanjang hari. Cobalah tetap tenang, nggak perlu panik. Belum tentu pacar kamu melakukan hal yang aneh. Percaya deh, tetap tenang akan membuat kamu terhindar dari keputusan-keputusan yang memang nantinya bakal bikin kamu menyesal dan berakhir pada hubungan kalian yang tidak baik. Yang kedua adalah jangan berpikir macam-macam agar terhindar dari pertengkaran. Nah, pikiran-pikiran yang jelek biasanya sering banget jadi kebiasaan cewek. Cewek tuh biasanya suka banget berpikiran sangat aneh-aneh. Seperti cowok kamu selingkuh, nggak sayang lagi sama kamu, si dia mulai membosan, dan pikiran jelek lainnya yang akhirnya bikin hati kamu itu berantakan, nggak tenang, dan emosimu semakin memuncak. Padahal apa yang ada pada pikiran kamu belum tentu itu benar. Bisa jadi dia memang benar-benar sibuk atau suatu hal lain yang bikin dia belum bisa menghubungi kamu sama sekali. Jadi, sebisa mungkin cobalah kendalikan pikiran kamu agar tetap positif, biar hubungan kalian tidak berantakan nantinya. Yang ketiga adalah jangan menelpon dan mengirim chat berkali-kali, pasangan kamu bisa jengah. Ketika dia sama sekali nggak ada kabar dari kamu, tidak ada kabar, kamu pasti merasa akan takut, panik, khawatir. Hal inilah yang akhirnya mendorong kamu untuk menanyakan kabarnya. Namun perlu kamu ingat, ia jangan pernah melakukannya secara berlebihan. Jangan sekali-sekali mencoba menelponnya hingga berulang-ulang atau bahkan mengirim
puluhan chat dengan nada yang putus asa. Dia bukannya senang dengan perhatian kamu, justru dia pun akan merasa jengah. Kalian sudah jengah, dia bisa benar-benar menghilang loh, bahkan minta putus. Emangnya kamu mau? Yang keempat, nggak sabar nunggu kabar. Kepoin aja via media sosialnya. Daripada menunggu kabar, dia yang tak kunjung tiba. Coba aja stalking media sosialnya. Siapa tahu dia sempat mengupload kegiatannya pada hari itu, atau minimal ada orang yang nge-tag foto kebersamaannya dengan pasangan kamu. Di fitur Instagram, kini bisakah melihat siapa saja orang yang tag foto kita? Nah, kamu bisa tuh manfaatin buat cari tahu info tentang si dia. Bisa juga stalking langsung akun keluarga atau temannya. Dari sana siapa tahu kamu dapat clue yang bisa bikin hati kamu sedikit tenang dan nggak uring-uringan lagi. Yang kelima adalah setelah dia sudah bisa dihubungi, jangan langsung banyak bertanya. Percaya deh, ada momen dimana si dia itu pasti bakal menghubungi kamu. Di saat momen itu terjadi, jangan pernah sekalipun mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Kenapa? Karena dia itu sudah pasti akan merasa jengah, layaknya seorang pesakitan yang tengah diinterogasi. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah diam. Tunggulah sampai dia menjelaskan mengapa belum bisa menghubungi kamu. Yang keenam adalah jangan langsung marah-marah, dengarkan alasan lebih dulu. Marah dan ngambek nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Justru hal itu yang akan memicu sebuah masalah baru, yaitu pertengkaran yang sangat hebat yang mencerminkan sikapmu yang kekanak-kanakan. Jadi langkah bijak yang perlu kamu lakukan adalah diam saja. Dengarkan dulu alasan dengan tenang dan usahakan untuk tidak memotong setiap kalimatnya ketika dia belum selesai bicara. Jadilah pendengar yang sangat baik. Yang ketujuh adalah bicarakan baik-baik supaya kamu lega. Meski tidak perlu marah dan ngambek, kamu tetap harus tegas padanya. Supaya apa? Pasangan tahu bahwa kamu tidak suka diperlakukan demikian. Bicaralah dari hati ke hati, sampaikan ke dia tentang perasaan kamu yang menunggu kabar dia seharian. Bilanglah padanya apa yang kamu mau, lalu carilah solusi agar kalian berdua itu sama-sama enak menghadapi situasi seperti ini. Carilah juga cara agar permasalahan ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Misalnya saja membuat kesepakatan bahwa masing-masing pihak wajib memberikan kabar terlebih dahulu sebelum sibuk dan menghilang seharian. Tapi jangan sampai kamu menuntut dia untuk terus mengabari. Terus ngabarin kalau semisal dia memang benar-benar nggak bisa. Minimal yang terpenting adalah dia sempat memberikan kabar kamu dulu sebelum benar-benar nggak bisa diganggu. Kalau memang kamu menuntut begitu, si dia bisa jengah dan akhirnya malah pergi ninggalin kamu. Menjalani sebuah hubungan itu kan tentang menyelaraskan langkah, memahami satu sama lain. Nah, supaya hubungan kalian itu berjalan sebagaimana mestinya, maka pandai-pandailah Anda berkompromi termasuk hal seperti ini. Yang kedelapan adalah belum ada kabar juga. Sabar menunggu adalah pilihan terbaik. Setelah mencoba berbagai cara mencari kabar, tapi dia belum ada kabar sama sekali. Cara terakhir yang bisa kamu lakukan adalah hanyalah menunggu. Iya kan? Apalagi cara yang bisa kamu lakukan selain menunggu? Mau tanya ke keluarganya atau mungkin ke teman-temannya, bisa juga sih. Tapi percaya deh, kamu akan dianggap sebagai pacar yang terkesan insecure. Mau dicap kayak gitu, bisa-bisa temannya itu suruh dia untuk ninggalin kamu loh. Kalau sudah begini, kamu bakalan nyesel dengan keputusan kamu sendiri. Hubungan itu nggak hanya bicara soal hati dan kepercayaan, namun juga komunikasi antar dua arah. Maka penting untuk saling membuka komunikasi agar terciptanya hubungan yang lebih baik, selaras, dan harmonis.
Komunikasi yang baik tentu bisa membuat kalian berdua saling memahami dan mengerti satu sama lain. Mulai sekarang yuk, terus mencoba untuk saling mengabari meskipun hanya sekali saja, agar tidak ada timbul pikiran-pikiran negatif yang berujung pada kandasnya hubungan kalian. Jika kamu ingin membuat pasangan kamu selalu rindu dengan kamu, selalu ada di dekat kamu, dan tak ingin jauh dari kamu, tenang saja. Saya Riana punya sarana yang cocok untuk kamu berupa minyak buluh perindu. Dengan minyak buluh perindu ini, membuat pasangan Anda itu tidak bisa jauh dari kamu dan ingin selalu di dekat kamu. Jikapun jauh, dia akan selalu memberikan kabar kepada kamu. Nah, jika kamu menginginkan khasiat minyak buluh perindu ini, kamu bisa memesannya secara langsung ke nomor 081 128888312. Demikianlah 8 cara menghadapi pacar yang gak ada kabar. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.